Ya, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan terkait dengan pembahasan matematika saintek dari pertama. Untuk part kedua di sini akan saya bahas terkait dengan nomor 6 sampai nanti nomor 10. Untuk nomor 6 di situ ada bab logaritma ya. W sama dengan Y per X, X log Y itu 2, X log Z itu 3, W log Z per Z itu berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, bisa langsung kita proses seperti ini. Pertama, di situ kan ada soal bahwa X ya, kemudian log Y katanya adalah 2. Kalau kita pakai sifat dalam bentuk logaritma, ketika ada A log B sama dengan C, ada sifat log itu B sama dengan A pangkat C. Nah, bisa kita proses ke situ. Artinya sebenarnya Y itu apa? Y itu sebenarnya adalah X kuadrat. Kemudian sekarang X log Z berarti apa? 3. Berarti Z-nya apa? X pangkat 3. Nah, ditanyakan di sini kalau W dulu. W adalah Y per X. Padahal Y tadi apa? X kuadrat dibagi X jadi apa? Ya jadi X saja. Pertanyaannya adalah W log Z per Y. W-nya ternyata adalah X. Z-nya X pangkat 3. Y-nya adalah X pangkat 2. Berarti ini jadi X log X, karena pangkat 3 dibagi pangkat 2 kan habis. Ternyata jawabannya adalah 1. Mantap ya. Cukup waktu 1,5 menit itu sangat cukup. Lanjut untuk pembahasan nomor berikutnya 7 terkait dengan yang namanya turunan. Nah, diketahui G3 nilainya 2, G aksen 3 itu 1, berapa F aksen 1? Turunan. Kalau ditanya turunan ya kasih turunannya. Berarti apa ini? F aksen gitu. X nilainya apa? Nah, 3-nya ke depan dulu dikali X pangkat 3 min plus ya, ikut ya. Udah. Jadi bentuknya adalah bentuk turunan berpangkat gitu loh. Kalau fx pangkat n itu kan nanti misal y ya, turunannya adalah n ke depan, fx-nya tetap tapi pangkatnya nanti berkurang 1 baru dikasih turunan di dalam kurungnya. Jadi sama, prosesnya apa? Yang di dalam turun tetap dulu. 1 ditambah 2x kuadrat tetap tapi pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Nah, kalau sudah baru dikasih turunan dari dalam kurungnya. Mulai dari X pangkat 3 turunnya 3X kuadrat. Ini turunannya adalah G aksen. 1 plus 2X kuadrat dikali, jangan lupa turunannya lagi adalah 4X lah. Memang sepanjang di situ. Nah, sekarang tinggal diganti pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah F aksen 1. Semua ganti 1. 3 kali 1 pangkat 3. G dalam kurung 1 plus 2 kali 1 pangkat 2. 3 kali 1 kuadrat, G aksen 1 plus 2 kali 1 dikali 4 kali 1. 3 kali 1 plus, ini namanya G3 ya. Berapa? 2. Terus 3 ditambah kalau G aksen 3, namanya adalah 1. Dikali apa? 4. Berarti 3 dikali 9 dikali 7. Atau 27 kali 7, nanti 189. Jadi jawaban yang E. Mantap ya. Lanjut. Nah, 8 dikatakan bahwa fx memiliki fungsi adalah a ditambah 4 sin x cos x. Nanti daerah hasil dari fungsi ini katanya sama dengan daerah asal. Kalau daerah hasil berarti nyari hasilnya. Dari fungsi fx sama dengan a plus 4 sin x cos x ya. Berarti ini fx sama dengan apa? A ditambah 4 dikali. Atau langsung gini aja. Misalkan nanti pengen langsung bentuknya dapat, sebenarnya pakai turunan konsepnya ya. Tapi nggak usah pakai turunan nggak apa-apa. Bisa pakai konsep 1 min 1 saja untuk fungsi trigonometri. Nah, tak pecah jadi gini ya. 2 kali 2 sin x sama cos x. Berarti jadi apa? Jadi A ditambah 4 atau langsung 2. Ini sendiri adalah bentuk sin 2x, paham ya? Nah, yang namanya maksimum minimum dari suatu nilai trigono, itu kamu langsung ambil aja trigononya adalah 1 dan min 1. Karena fungsi sin sama fungsi cos itu sama. Maksimum 1, minimum 1. Artinya, jawabannya adalah A ditambah 2 kali 1 tetap A plus 2. Dan sama dengan A plus 2 kali min 1 sama dengan A min 2. Jadi, ini kalau dikata daerah hasilnya itu adalah A plus 2 sampai nanti A min 2. Kemudian untuk bicara daerah asal, kalau daerah asal adalah domain. Domain itu ketika dia dalam akar, Gx-nya kan fungsinya di situ tak tulis ulang ya. Gx-nya kan akar dari 12x min 32 plus min x kuadrat. Kalau bicara daerah asal itu akar nggak boleh min. Jadi domain dari suatu akar tak tulis min x kuadrat
plus 12X min 32 itu harus lebih dari 0. Oke. Kalau tak kali min 1 boleh lah ya. Jadi X kuadrat min 12X ditambah 32 tapi dibalik jangan lupa. Kalau tak faktor jadi X 8, 4, min, berarti X-nya bisa 4, X-nya bisa 8. Kalau dibikin dalam bentuk garis bilangan, berarti ada 4, ada 8. Kalau di depan X kuadratnya sudah positif, langsung plus, min, plus. Kalau kurang dari, ambil yang negatif. Maka domainnya atau daerah asalnya X-nya itu antara 4 sampai 8. Ya kalau dicari nilai A dulu, kamu bisa pakai kanan, bisa pakai kiri. Silakan mau pilih yang mana bebas. Mau pakai kanan boleh, kalau kanan ya kanan semua loh ya. Tapi berarti A ditambah 2 itu 8, A-nya dapat. Nah, baru kalau masuk pertanyaan di sini, 2 kali 6 tambah 3, 12 tambah 3, jawabannya 15. Jadi jawabannya adalah yang B. Mantap ya. Lanjut untuk nomor 9. Babnya adalah bab vektor. Di situ vektor A. Kalau tak katakan vektor A, tak tulis dalam bentuk barisan kolom ya. Jadinya kan ini adalah X, kemudian ada 2X plus 1, kemudian ada min X akar 3. Vektor B dan A itu membentuk sudut 60 derajat. Jadi sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat. Jika panjang proyeksi A pada B adalah setengah akar 5, nilai X-nya itu harus berapa? Berarti dapat setengah akar 5 itu adalah panjang proyeksi A pada B. Berarti nyarinya adalah A kali B dibagi panjang B. Kalau tak kali A, B saja tak silang, berarti apa? Setengah akar 5 kali panjang B. Sedang ketika bicara sudut, yang namanya sudut dua vektor, itu dicari lewat cos 60. Kalau di sini cos alfanya ya. Itu A kali B dibagi panjang A dan panjang B. Cos 60 itu setengah berarti A kali B dibagi panjang A dan panjang B. Kalau A kali B saja tak silang berarti ya setengah panjang A dan panjang B. Bisa terlihat jelas bahwa ruas kanannya itu sama. Sama-sama ini A kali B, ini juga A kali B. Berarti yang kiri disamakan atau bahasanya disubstitusi juga boleh. Setengah akar 5 kali panjang B sama dengan setengah panjang A dikali panjang B. Kalau panjang B-nya tak coret, boleh. Setengahnya tak coret, boleh. Sisa akar 5 sama dengan panjang A. Berarti otomatis panjang A itu akar 5. Padahal panjang vektor itu akar. Setiap elemen dikuadratkan di jumlah ya. X kuadrat ditambah 2X plus 1 kuadrat ditambah min X akar 3 kuadrat. Nanti dapat akar 5. Kalau akar sama akar tak hilangkan boleh ya. Jadi X kuadrat ditambah 4X kuadrat plus 4X plus 1 plus 3X kuadrat sama dengan 5. Atau 7X kuadrat, 8 ya. 8X kuadrat ditambah 4X min 4. Kalau tak bagi 4 mas silakan. Berarti 2X kuadrat ditambah X min 1. Tinggal difaktor. Dapat yang 1, 2X, ini X, ini 1, ini 1, ini plus, ini min. Jadi X yang pertama bisa setengah, X yang kedua bisa min 1. Jadi jawabannya adalah setengah dan min 1. Mantap ya. Untuk nomor berikutnya, nomor 10. Nah, ini terkait dengan yang namanya istilahnya bunga majemuk ya. Bunga majemuk. Bunga majemuk. Oke. Nah, secara rumus, teorinya nanti seperti ini. Mn itu adalah M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, istilah-istilahnya ini apa sih Mas? Ya, Mn itu adalah, kalau di dalam matematika namanya adalah tabungan akhir. Tapi nggak harus tabung ya, utang juga boleh sebenarnya ya. M0 adalah tabungan dari awalnya berapa, I adalah suku bunganya silahkan berapa, dan N ini adalah banyak pembungaan ya, banyak pembungaan. Atau istilahnya lama nabung juga boleh. Kalau tapi ingat lama nabungnya harus disesuaikan dengan bunganya nanti. Nah, kasusnya seperti ini. Di tahun pertama 2020 si Tony itu nabung sebesar B rupiah atau tak bilang tabungan awalnya adalah B. Nah, kalau ternyata di tahun 2028 tabungannya menjadi 2 kali lipat dengan suku bunga majemuk yang tidak tahu jumlahnya berapa. Artinya rumusnya Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Mn-nya ternyata menjadi 2 kali lipat, 2 kali B gitu ya.
Dari awalnya apa? B dikali 1 plus suku bunganya nggak tahu, tapi N-nya jelas, N-nya tahu. Kenapa? Dari tahun 2020 ke tahun 2028, N-nya berapa tahun? N-nya 8. Lah itu, berarti di sini 8 sebenarnya. Atau B-nya tak coret boleh, berarti 2 sama dengan 1 plus I pangkat 8. Nah, sekarang pertanyaannya, maka tabungannya nanti akan menjadi 8 kali lipat itu di tahun berapa? Itu pertanyaan. Rumusnya sama, bahwa MN itu ya nanti M0 kali 1 plus I pangkat N. Dia akan menjadi 8 kali lipat. Dari awalnya B, 1 plus I-nya nggak tahu, N juga nggak tahu. B-nya dicoret boleh gitu. Padahal 8 itu apa? 2 pangkat 3 sama dengan 1 plus I pangkat N. 2 sendiri apa tadi? Ini sudah ada. 1 plus I pangkat 8 dipangkatin lagi 3 sama dengan 1 plus I pangkat N. Berarti 1 plus I pangkat 24 ya, 8 kali 3 sama dengan 1 plus I pangkat N. Ternyata sama. Ini dicoret boleh, ketemu N-nya ternyata 24. Kalau hitungannya dari tahun 2020 maka dia akan menjadi 8 kali 4 8 kali lipat maksudnya 24 tahun kemudian. Selama sekali nabungnya ya, sampai banknya hampir bangkrut, nilainya adalah 2044. Jadi jawabannya yang B. Mantap ya. Oke, untuk video part 2-nya mungkin sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung tanya di kolom komentarnya. Untuk part berikutnya akan saya bahas terkait dengan saintek nomor 11 sampai nomor 15.